Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isra Nurahayu dengan NIM S1E1221101. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang diagram kelas. Sebelum kita masuk ke materinya, pertama saya akan membahas apa itu diagram kelas. Nah, kelas diagram atau diagram kelas adalah jenis diagram dalam pemodelan berorientasi objek yang digunakan untuk menggambarkan struktur kelas dan hubungan antara kelas dalam sistem perangkat lunak. Kelas diagram adalah bagian dari bahasa pemodelan Unified Modeling Language atau UML yang digunakan secara umum dalam pengembangan perangkat lunak. Nah, dalam kelas diagram, kelas-kelas direpresentasikan dalam bentuk kotak dengan 3 bagian utama. Pertama itu ada nama kelas, ada atribut, dan ada metode. Di mana nama kelas adalah bagian paling atas dari kotak yang berisi nama kelas. Dan atribut adalah bagian tengah yang berisi atribut-atribut variabel yang dimiliki oleh kelas tersebut. Nah, atribut biasanya dituliskan dalam bentuk format atau tipe data. Nah, untuk bagian metode, bagian paling bawah yang berisi metode-metode fungsi yang dimiliki oleh kelas tersebut. Metode biasanya dituliskan dalam format name method. Nah, selain itu, dalam kelas diagram juga hubungan antar kelas ditunjukkan dengan menggunakan panah yang menghubungkan satu kelas ke kelas lain. Beberapa jenis hubungan di antara kelas yang umum ditemui dalam kelas diagram meliputi, yaitu yang pertama hubungan pewarisan atau inheritance. Nah, yang kedua itu hubungan asosiasi, yang ketiga hubungan agregasi, dan yang keempat hubungan komposisi. Kelas diagram itu adalah alat penting dalam perancangan perangkat lunak karena membantu dalam mengorganisir struktur lunak mengorganisir struktur perangkat lunak, menunjukkan hubungan antara kelas dan memberikan pandangan tingkat tinggi tentang bagaimana sistem akan bekerja. Nah, pada video saya kali ini, saya menggunakan hubungan antar kelas, yaitu hubungan pewarisan atau biasa kita sebut dengan inheritance. Nah, langsung saja kita ke materinya. Di sini saya sudah mempunyai diagram, di mana diagram ini menggambarkan hierarki antar kelas mahasiswa dan mahasiswa aktif. Nah, yang pertama yaitu mahasiswa. Ini adalah kelas dasar atau superkelas, di mana mahasiswa memiliki 2 atribut, yaitu nama untuk menyimpan nama mahasiswa dan jurusan untuk menyimpan jurusan mahasiswa. Lalu yang kedua yaitu mahasiswa aktif. Mahasiswa aktif adalah subkelas dari mahasiswa, yang berarti mahasiswa aktif mewarisi atribut dari mahasiswa. Menambahkan 2 atribut tambahan, yaitu umur untuk menyimpan umur mahasiswa sebagai integer, dan sedang belajar untuk menunjukkan apakah mahasiswa tersebut sedang belajar, bisa berupa nilai atau bisa berupa boolean, true jika sedang belajar dan false jika tidak. Di mahasiswa aktif, dia itu memiliki metode. Kita memakai metode ke kampus yang digunakan untuk mencetak pesan yang dikaitkan dengan status sedang belajar. Dengan hierarki ini, mahasiswa aktif adalah versi yang lebih spesifik atau turunan dari mahasiswa. Subkelas ini mewarisi atribut dan perilaku umum dari superkelas dan juga memiliki atribut dan perilaku tambahan yang spesifik untuk mahasiswa yang sedang aktif dan sedang belajar. Langsung saja kita ke pengimplementasiannya. Di sini saya sudah membuat file. Langsung saja kita masuk ke materinya. Di sini saya akan membuat dulu kelasnya, lalu setelah akan saya jelaskan.
Nah, untuk kelas mahasiswanya di sini sudah seperti ini modelnya. Lalu kita akan masuk di kelas yang kedua, yaitu kelas mahasiswa aktif. Di sini kita panggil kelas pertama.
Nah, kira-kira codingannya seperti ini. Sekarang saya coba run. Nah, akan muncul inputan seperti ini. Sekarang saya inputkan dulu nama mahasiswanya. Misalnya saya pakai nama saya. Lalu jurusan Teknik Informatika. Umur 19. Apakah sedang belajar? Pertama kita pilih ya. Nah, akan tampil Isran Rahayu, mahasiswa jurusan Teknik Informatika, berumur 19 tahun, sedang di kampus. Jika kita pilih N, maka tampilannya akan seperti ini. Maka akan tampil Isra, mahasiswa jurusan Informatika, berumur 19 tahun, tidak sedang di kampus. Kita masuk ke pembahasan di penjelasan dari codingan saya. Nah, kode yang saya pakai ini adalah kode pengimplementasian dari konsep pewarisan atau inheritance dalam pemrograman berorientasi objek menggunakan bahasa Python. Nah, sekarang kita akan menjelaskan tentang kelas mahasiswa. Kelas mahasiswa adalah kelas dasar atau superkelas, seperti yang saya sebutkan tadi bahwa dia memiliki dua atribut, yaitu nama dan jurusan. Lalu yang mahasiswa aktif itu adalah subkelas dari mahasiswa, yang berarti kelas mahasiswa aktif adalah subkelas dari mahasiswa. Nah, ini yang berarti bahwa di kelas mahasiswa aktif ini memiliki atribut yang sama seperti di kelas mahasiswa, di mana ada nama, ada jurusan, hanya saja ditambahkan umur dan sedang belajar. Nah, yang terakhir yaitu metode kita memanggil metode ke kampus. Ini dipanggil pada objek mahasiswa
pada objek mahasiswa untuk mencetak pesan yang sesuai dengan status sedang belajar, maka tampilannya akan seperti tadi. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada video saya kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.